Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kembali lagi di channel ini. Bapak Ibu sekalian, kita sedang menyaksikan tidak sedikit warga yang BPJS kesehatannya dinonaktifkan. Yang mana sebagian di antara mereka ada yang masih membutuhkan BPJS kesehatannya, tapi tiba-tiba aktif. Atau Bapak Ibu sekalian sedang mau berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, tiba-tiba kartu BPJS atau KIS-nya dinyatakan nonaktif. Tenang dulu ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak sendirian. Jadi per tahun ini pemerintah dalam hal ini sedang melakukan pembenahan atau pembersihan data besar-besaran. Tapi kabar baiknya adalah ada jalur cepat untuk melakukan reaktivasi khusus kondisi darurat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, silahkan simak video ini sampai habis agar Bapak Ibu tidak panik di rumah sakit sehingga Bapak Ibu memiliki informasi yang cukup. Jadi hari ini kita akan menjelaskan secara tuntas alur pengaktifan kembali BPJS kesehatannya dalam hal ini BPJS PBI. Nah, kenapa sih harus dinonaktifkan? Jadi berdasarkan kebijakan terbaru yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Kementerian Sosial kini menggunakan DTS Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tujuannya adalah dalam rangka pengalihan bantuan dari kelompok desil atas, yang mana desil atas ini masyarakat yang dianggap sudah mampu atau masuk desil 5 ke atas ke desil bawah pengalihan itu ke desil bawah, artinya desil 1 sampai 4 yang masuk kategori miskin ekstrim miskin ekstrim hingga rentan miskin. Jadi hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengurangan jumlah Bapak Ibu sekalian, tapi pemerataan agar bantuan lebih tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, jika Bapak Ibu termasuk yang BPJS PBI-nya atau KIS-nya itu dinonaktifkan, namun Bapak Ibu masih merasa berhak. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan reaktivasi BPJS yang sudah tidak diaktifkan atau sudah dinonaktifkan tadi? Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa langkah yang bisa Bapak Ibu tempuh. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa meminta surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, dalam ini rumah sakit. Jadi jika Bapak Ibu mengetahui kartu BPJS-nya sudah nonaktif saat berada di rumah sakit atau puskesmas, maka Bapak Ibu langsung saja meminta surat keterangan sedang atau membutuhkan perawatan dari fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan surat keterangan dari Vaskes tadi, maka Bapak Ibu bisa melapor ke Dinas Sosial atau desa atau kelurahan setempat dengan cara membawa surat keterangan dari fasilitas kesehatan tadi beserta KTP dan KK asli Pastikan kartu keluarganya itu sudah versi barcode. Kemudian bawa dokumen tadi ke kantor desa atau kelurahan setempat atau ke dinas sosial setempat Jangan dulu ke kantor BPJS karena otoritas data ada di dinas sosial Maka kita masuk ke langkah ketiga Bapak Ibu. Jadi langkah ketiga adalah proses 6NG Nah, di sini petugas di dinas sosial itu akan melakukan pengecekan kelayakan Bapak Ibu. Jika lolos, maka data Bapak Ibu akan diinput ke aplikasi namanya 6NG Sistem Informasi Next Generation Nah, tentunya untuk divalidasi oleh Kementerian Sosial secara real time Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada update terbaru bahwa
terdapat prosedur khusus untuk pasien penyakit kronis ya Bapak Ibu. Jadi atau bisa juga untuk kondisi pasien darurat begitu. Nah, untuk melakukan reaktivasi dalam kondisi tersebut tentu kasus ini bisa diproses secara cepat ya. Namun bagi peserta umum yang datanya perlu verifikasi lapangan, kemudian prosesnya juga bisa memakan waktu ya bagi mereka yang tidak masuk kategori yang tadi saya sebutkan. Maka Bapak Ibu sekalian pastikan data Bapak Ibu juga sinkron dengan Dukcapil ya, karena kesalahan nick saja sedikit saja itu bisa membuat reaktivasi BPJS-nya menjadi gagal ya di sistem 6NG. Maka yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa sebelum ke dinas sosial, Bapak Ibu perlu mengecek terlebih dahulu statusnya ya secara mandiri agar tidak antri sia-sia. Bagaimana cara mengecek status Bapak Ibu? Ada beberapa langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan melalui WhatsApp Pandawa. Atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN ya. Di sana ada menu info peserta begitu ya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan care center ya, layanan telepon 24 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu panduan reaktivasi BPJS PBI tahun 2026 ini. Jangan tunda mengurusnya jika Bapak Ibu merasa masih berhak begitu. Jika informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke keluarga atau grup RT RW Bapak Ibu sekalian. Barangkali Bapak Ibu juga ada pertanyaan, ada yang ingin berbagi informasi, pengalaman, tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.